Setiap kali mereka keluar untuk merampok kapal dagang, gagal untuk kembali, sukses dengan imbalan uang untuk dibelanjakan, bahkan jika tertangkap, pihak lain harus dengan jujur melepaskan mereka. Kesan yang hampir tak terkalahkan ini, sehingga mereka menjadi semakin meningkat. Pada saat ini, Derek di sebelah sisi kapal, segera menempatkan sekoci yang ditangguhkan ke sisi kapal. Kapten junior dari front Cataclysmic berkata kepada keenam pria itu, "Cepat dan bangunlah." 6 orang merinding dan satu persatu, mereka naik ke kapal. 6 perompak naik ke kapal, hati mereka benar-benar lega, dan mereka melihat ekspresi orang-orang front bencana, samar-samar dengan kabut dan permusuhan, seolah-olah hati masih sangat tidak yakin. Mereka sekarang memiliki ide yang sangat sederhana. Selama mereka pergi, mereka akan segera mengendarai sekoci ini, bergegas kembali ke markas mereka, dan menunggu roll-up berikutnya. Adapun soal ditangkap, mereka sama sekali tidak peduli. Di Teluk Aden sebagai bajak laut, siapa yang belum ditangkap? Hanya setiap kali mereka ditangkap akan dikembalikan utuh. Kapten junior Cataclysmic Front memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya ingin sekali menempatkan Anda di tempat, tetapi berdasarkan kemanusiaan, saya akan membiarkan Anda hidup." Dia baru saja mengatakan ini, beberapa perompak satu persatu cemberut tinggi-tinggi, wajah jijik dan jijik. Setiap kali mereka ditangkap dan kemudian dibebaskan, yang lain harus mengatakan hal yang hampir persis sama, mereka sudah lama tidak menganggapnya serius. Dalam pandangan mereka, alasan mengapa mereka tidak berani membunuh mereka adalah karena mereka takut akan pembalasan dari organisasi mereka. Dengan kata lain, jelas bahwa mereka takut di hati mereka, tetapi mereka masih harus berpura-pura melepaskannya, yang membuat mereka sangat membencinya di dalam hati mereka. Tetapi pada saat ini, Kapten junior dari front Cataclysmic tersenyum aneh dan berbicara, menggunakan pepatah lama, "Kita dapat dianggap tidak berkelahi. Sebelum Anda pergi, saya akan menembakkan senjata saya untuk mengirim Anda pergi, hanya sebagai perayaan." Tembakan pistol untuk merayakannya. Beberapa perompak saling memandang, tidak bisa mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Penembakan senjata untuk merayakannya, apa artinya? Di bidang pembajakan, sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Dan pada saat itu, Kapten junior front bencana mengangkat senapan serbu di tangannya, menembakkan lebih dari 20 tembakan ke sekoci. Dengan suara tembakan, kelompok perompak mengira pihak lain sengaja mencoba membunuh mereka. Yang satu ketakutan di sekoci, memegangi kepala mereka, menangis dengan keras. Namun, ketika tembakan berhenti, mereka perlahan membuka mata. Jantung berdebar menemukan bahwa tidak ada yang tertembak. Tepat ketika mereka merasa lega, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sisi lain hanya peluru antar jemput ini, bagian bawah sekoci tertembak, dengan puluhan lubang menembus material, tetapi juga mesin buritan sekoci benar-benar hancur menjadi besi tua. Dan Kapten Front Cataclysmic, dengan serentetan peluru setelah ledakan penuh, berkata kepada 6 perompak dengan nada serius, "Kamu kembali, kamu harus berubah, menjadi manusia baru." 6 bajak laut awalnya memiliki wajah menantang, kemudian langsung menjadi sangat panik. Salah satu dari mereka panik hingga berteriak, "Sialan! Anda anak sialan! Anda tidak menembakkan senjata untuk mengirim kami pergi, Anda dengan sengaja membocorkan kapal, dan merusak mesin. Ini dimaksudkan untuk membunuh kami." Kapten junior dari front Cataclysmic berkata dengan wajah serius, "Apa yang kamu bicarakan? Anda datang ke sini untuk merampok kapal pengawal kami, dan kami tidak membunuh Anda. Kami bahkan memberimu sekoci, dan kamu bilang aku mencoba membuatmu terbunuh? Anda tidak berpikir, bahkan jika Anda 6 emas terjual, itu tidak sebanding dengan sekoci ini." Bajak laut itu berteriak dengan marah, "Kalau begitu, pada akhirnya kamu berbuat baik. Setidaknya tinggalkan mesin agar kita bisa berlayar kembali ke pangkalan." Kapten tertawa dan berkata,
Tidak apa-apa, saya melihat pangkalan Anda. Itu hanya 100 mil laut, mendayungnya, dan kembali. Mendayung kembali, bajak laut itu menangis sebagai protes. Bahkan jika kita mendayung kembali, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Kami tidak punya makanan atau air, bagaimana kami bisa kembali hidup-hidup? Kapten bertanya dengan wajah terkejut, kamu bukan bajak laut? Bajak laut di laut masih takut tidak ada makanan dan air? Di Teluk Aden, layar kapal dagang terlalu banyak, Anda bisa mulai merampok kapan saja. Mendengar ini, para perompak sangat putus asa. Senjata mereka disita, dan bahkan tali untuk menaiki kapal kargo hilang, dan sekoci tanpa daya bahkan bukan perahu, itu juga penuh lubang. Dalam hal ini, belum lagi pembajakan kapal kargo, bahkan gelombang pecah dari samping akan terbalik. Pada saat ini, Kapten Front Cataclysmic berkata, baiklah, sudah larut, saatnya untuk berangkat. Mengatakan itu, dia menginstruksikan bawahannya di sekitarnya, lepaskan sekoci. Bawahan segera memulai lift, sekoci mulai perlahan turun dari sisi kapal. Bajak laut saat ini, di mana ada sikap arogan asli, sekarang masing-masing menangis dan berkabung, seolah-olah mereka sudah sekarat. Pemimpin komplotan itu melihat sekoci yang terus-menerus diturunkan, dengan panik berteriak, kakak, beri kami sedikit air tawar atau kami benar-benar tidak bisa bertahan. Kapten muda yang berbaring di pagar sisi kapal, berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda harus berdoa kepada Tuhan untuk memberi Anda hujan yang lebih realistis. Pria itu memandang ke sekeliling langit. Seluruh langit di atas Teluk Aden bisa dikatakan laut biru jernih, tidak berawan. Menurut tren ini, dalam seminggu mungkin tidak hujan. Pada titik ini, Kapten mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembakkan beberapa tembakan dengan presisi tinggi untuk mengenai tali yang tergantung di sekoci. Segera setelah itu, tali putus. Seluruh sekoci dari sisi kapal yang menggantung setinggi lebih dari beberapa meter, jatuh dengan tajam, menabrak laut. Dengan 6 orang berteriak seperti orang gila, seluruh sekoci meledak, menghantam keras di permukaan laut. Lubang peluru yang sebelumnya ditusuk oleh pistol, karena tekanan air, mulai menyemprotkan kolom air yang lurus. Ke-6 orang ini juga terlempar ke tanah, bahkan ada yang jatuh ke laut. Beberapa dari mereka jatuh ke laut dan tidak kembali, sementara beberapa orang yang tersisa di kapal, setelah mati-matian berusaha menstabilkannya, mulai dengan putus asa memercikkan air keluar dengan tangan mereka. Dan bahkan ada orang yang menggunakan tangan dan kaki mereka untuk mencoba menyumbat 20 lubang peluru aneh di bagian bawah kapal. Pada titik ini, Kapten Junior dari Front Cataclysmic mengingat sesuatu dan bertanya kepada bawahannya, oh ya, tidak ada jaket pelampung di kapal kan? Pihak lain menjawab, jangan khawatir, Kapten, ada jaket pelampung, tetapi semuanya ditusuk terlebih dahulu, dan mereka tidak dapat meledak bahkan jika mereka lelah. Kata pihak lain dan melanjutkan, selain itu, air kemasan di dalamnya, kami juga terlebih dahulu menggantinya dengan air laut. Untuk kuki yang dikompresi, kami tinggalkan sedikit, tetapi semakin banyak makan semakin haus. Diperkirakan bahwa ada yang lebih baik daripada tidak. Kapten mengacungkan jempol dan berseru dari lubuk hatinya, bagus sekali. Faktanya, ketika beberapa orang di sekoci melihat bahwa tidak ada harapan untuk menutup kebocoran, orang yang bertanggung jawab segera berteriak, cari kotak darurat. Sekoci semacam ini harus memiliki kotak darurat. Mungkin ada jaket pelampung, makanan, dan air. Sekelompok orang segera menemukan kotak darurat yang tersembunyi di bawah dek dari buritan sekoci. Mereka kemudian mencari-cari dengan gembira dan menemukan selusin botol air, serta selusin paket kue kering dan beberapa jaket pelampung yang belum ditiup. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.